kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta, tiada dicela semata-mata. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang digandaki akan dia karena menyampaikan kepada yang dipuji, seperti kemegahan seseorang di sisi raja yang menolong ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Ini masalah kemegahan. Apa itu kemegahan? Jadi kita ini nama kemegahan ini pangkat atau jabatan. Di ujar pengarang kita berisi pangkat atau jabatan itu belum tentu dicela, belum tentu pada baik. Orang tuh berisi jabatan, berisi pangkat, umpamanya jadi gubernur, jadi bupati, atau jadi sekda, atau jadi kepala dinas umpamanya. Berisi jabatan yang semacam itu belum tentu kada baik gitu. Berisi jabatan belum tentu pada kada baik atau dicela dari segi ilmu tasawuf. Kenapa jadi gitu? Karena nama jabatan itu bisa dipakai gasan apa? Dipakai gasan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan jabatan kawan mensyiarkan, menyampaikan apa? Agama Islam. Bagi orang yang berisi jabatan, berisi pangkat, ada salahnya kita di dunia berisi pangkat, berisi jabatan. Berisi pangkat tinggi bukan masalah. Jadi bupati, gubernur, presiden, jadi menteri, itu kada dicela. Asal apa? Asal niatnya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal niatnya untuk kehidupan di akhirat, untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Ada masalah. Jadi umpamanya seorang tuan guru, seorang ulama turun ke dunia politik hendak jadi wakil rakyat, kenapa baik? Ada masalah itu. Karena bisa jadi bila sidin jadi wakil rakyat, kalau bermanfaat bisa umat. Turun sidin jadi itu apa? Jadi wakil rakyat, jadi anggota DPR pusat kan, DPR di provinsi kan, DPR di kabupaten kan. Ada misalnya tuan guru turun, bolehkah? Boleh aja. Bisa jadi dengan sebab berisi jabatan tadi tujuannya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensejahterakan umat, mensejahterakan masyarakat. Kada masalah hendak jadi apalah besi jabatan itu kada dicela. Nang dicela oleh Al-Quran itu adalah orang nang berisi jabatan tujuannya hanya untuk mengumpulkan kesenangan duniawi. Nah ini nang kada boleh. Mengumpulkan kesenangan duniawi, orang berisi jabatan hendak mengumpulkan harta orang supaya mau senang-senang, bersedap-sedap, jalan di sini, bersedap-sedap, bersenang-senang, memuaskan hawa nafsunya. Nah ini nampak ada baik, ini nampak ada boleh. Ini nampak ada boleh. Ini nampak dimaksud dengan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jadi kita hendak berisi jabatan boleh saja.
hendak menjabat ini boleh saja asal niatnya tujuannya dari bisa ibadah, bisa menolongi umat, bisa bermanfaat, bisa masyarakat, bisa beribadah, itu tujuannya ada masalah. Hendak jadi misalkan kepala dinas, hendak jadi bupati, boleh ya, bisa jabatan. Cuman yang dicela di dalam kajian tasawuf adalah orang yang mencari jabatan tujuannya hanya untuk menyenangkan dirinya, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk kehidupan duniawinya saja. Tapi kalau orang mengisi jabatan untuk tujuannya menciarkan agama Islam, untuk tujuannya dakwah, atau tujuannya untuk misalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menjabat tadi, dia menjadi orang yang amanah, ya, menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia amanah orangnya, dia jujur orangnya. Nah ini kada termasuk nang dicela tadi, kada termasuk apa orangnya, kada termasuk kemegahan nang dicela, kada termasuk jabatan nang dicela. Jadi jabatan itu bisa menjadi sebab kita dicela oleh Allah, tapi juga bisa menjadi sebab kita dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi sama kayak harta, banyak duit, orang banyak berisi duit, itu bisa menjadi sebab yang dicintai oleh Allah Ta'ala, tapi juga menjadi sebab, bisa juga menjadi sebab orang yang berisi harta tadi, hartanya itu kan bisa menjadi sebab menjadi dicela. Kenapa jadi gitu? Karena hakikatnya adalah antara nikmat lawan azab ini sebetulnya beda tipis. Benar. Orang yang bilanya dapat nikmat adalah bilanya dapat nikmat, entah nikmat ini jabatan atau harta. Bilanya orang yang dapat nikmat atau dapat jabatan, dapat harta atau dapat jabatan, dipakainya hartanya, dipakainya jabatannya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala, ini nam orang ngarannya bersyukur, ini nam selamat, ini nam dipuji oleh Allah Ta'ala, ini nam dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang nam diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat harta atau nikmat jabatan, tapi dengan sebab dapat nikmat tadi ia menjadi pribadi yang arogan, sombong, takabur dan sebagainya, atau dipakainya nikmat tadi untuk semata-mata menyenangkan hawa nafsunya, melakukan berbagai macam kemaksiatan, ini nam dicela, ini nam dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi tinggal kita aja lagi nih. Adapun apa namanya musibah atau bala itu bisa menjadi bala, bisa juga menjadi nikmat. Kenapa jadi bala, bisa jadi nikmat? Kenapa? Ya karena bisa jadi dengan sebab bala kita sabar. Ini makom kita adalah nang orang awam ini paling kada benar mendapat musibah atau sesuatu nang kita kada duit, paling kada benar belas sabar. Amunnya orang nang makom waliullah Ta'ala, orang nang makomnya tinggi pada kita, orang dapat bala itu syukur. Dapat bala musibah, alhamdulillah. Ada berduit, alhamdulillah. Buat orang-orang berharing nang wali Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang berharing yang dekat dengan Allah Ta'ala itu menurut kisah itu bila ada berduit, tetap saja alhamdulillah, tetap saja tak boleh coba kita pada singgutan di bawah. Ada singgutan ya apa kita? Kawalah alhamdulillah, mau yang ada berduit, berduit itu wajib alhamdulillah ya Allah. Coba mau yang ada singgutan di mana? Ya Allah, kadang kawalai mengatur hati ini sekalinya sulit ngalih benar supaya mengatur hati ini supaya kawa bilanya kada berduit tetap alhamdulillah, tetap himung waya berduit, tetap himung berduit himung kada berduit himung nam atur hati nam pintangan waya kada berduit ni kawa himung ya Allah alihnya.
Malih bener tuh. Ya kita ini bila berduit, alhamdulillah. Bila kada berduit, meramot. Namun orang wali Allah Ta'ala itu pada berduit gak sehati orang itu sama ya, karena sebabnya apa? Karena orang bahagia itu pada tergantung lawan harta, pada tergantung lawan duit. Itu orang karena orang dekat dengan Allah Ta'ala nih, orang dekat dengan Allah Ta'ala nih, orang keadaan di mana hatinya itu bahagialah Allahnya, lawan Tuhannya, lawan kekasihnya, itu Allah Ta'ala tadi. Namun kita bahagia atau sedih tergantung dengan nikmat, tergantung dengan sesuatu duit. Bila banyak duit, himong. Bila dagangan laris, himong. Bila hanya gajian, tak boleh juga bulan Tuhan. Atau wayah pada dagangan lagi nang wayah-wayahnya kada apa? Wayah kada payung, jar wayah nang lagi drop di dagangan. Mau intinya wayah kada berduit, lagi wayah kada berduit nih, ngalihai sudah dikisah, digetukin awan menampar, kada berduit. Orang kucing kada tahu kisah aja disipak, kucing lalu aja disipak nih kada berduit, ngalihai sudah kada berduit. Nah itu pak bedanya kita adalah orang wali Allah Ta'ala kada berduit kan. Orang berduit kada berduit sehingga itu tetap alhamdulillah. Ayo kita nih kawal ada kira-kira udah nih kawal lah. Artinya bahagia terus nih. Bahagia terus berduit gak ada kah? Penting bahagia, penting imong ngalih gitu kan yang itu. Ngarang kayak lagu anak-anak tuh sekalinya ngalih itu mana rapakan? Apa lagu anak-anak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Namun kita bila berduit senang, kada berduit meramot. Itu kan kita. Doa lagunya kakak-kakak kan bagusnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Namun kita ada kayak bulan anu senang. Wayah bulan Tuhan amot-amot, wayah berduit himong, wayah kada berduit meramot, wayah sehat senang, wayah gerik sakit kepala punya sakit kepala hanya bila sakit kepala ni bila berbunyi kita udah bila salah-salah mandir mentapawan mana orang. Nah, ya segala nikmat daripada Allah Ta'ala itu bisa berubah menjadi bala. Jadi jangan himong bedulu yang kita banyak berduit nih. Jangan himong itu bisa jadi bala. Kenapa jadi kayak itu? Karena bisa jadi namaran duit kita bila kita kada bersyukur, kada kawa mensyukurinya jadi bala. Kayak apa itu kada kawa mensyukurinya? Kada kawa mensyukurinya itu kada kawa memakai nikmat tadi gesan beribadah. Misalnya kisah bilakan macam itu bala ngarannya. Baisi kendaraan hajar nukar. Dipakai gesan begawi. Ibadah kada? Ibadah. Syukur ngarannya. Ibadah mencari rezeki halal, gesan mempas anak ini kan ibadah. Tapi kalau kendaraan dipakai gesan maksiat, kendaraan hanyar dipakai gesan maksiat, nah itu kan bersyukur karena kendaraan hanyar kembar dipakai gesan pengajian tulang ke kampung umpamanya malam Jumat, nah itu syukur karena bersyukur karena itu. Tapi kalau nikmat kita yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita pakai gesan maksiat, nah ini menjadi bala. Diisi HP pakai kesan mendengarkan pengajian, jadi nikmat sesungguhnya nikmat hakiki karena itu. Tapi kalau nikmat dipakai kesan bermaksiat, diisi HP dipakai kesan nonton video, nonton video porno, nah ini menjadi bala. Nah ini kada bersyukur karena kita dapat nikmat, kada bersyukur kan siap-siap aja nikmat bukan dijawab oleh Allah Ta'ala. Baisi nikmat mata, syukur ke mata kau melihat. Nah syukurnya mata dipakai gesan ibadah, baca
baca Quran, bisa berzikir kepada Allah, bisa lewat mata kan memandang sesuatu, ingat Allah Ta'ala, itu berzikir karena. Jangan memandang, jangan diisi nikmat mata dipakai gesan memandang nam haram. Memandang nam haram itu apa? Memandang aurat, memandang orang lain dengan pandangan meremehkan. Itu lebih dahsyat dosanya daripada memandang aurat. Memandang orang tapi dengan pandangan meremehkan. Udah kayak seorang pak alimnya, udah kayak seorang paling mulia, udah kayak seorang ampunnya surga sudah. Nah kayak itu berarti di hati kita ada sifat sombong. Nah ini dilarang di dalam syariat, dilarang di dalam agama kita. Jadi segala sesuatu nikmat yang kita terima harus kita bersyukur. Bersyukurnya wajib. Mensyukuran lain lagi misalnya syukuran itu salamatan. Nah kalau wajibnya bersyukur. Nah bersyukur itu ya tadi memakai nikmat yang Allah berikan kepada kita, gesan beribadah. Dari si mata, banyak memandang Al-Quran, banyak memandang nang maulah kita ingat pada Allah Ta'ala. Nah kayak itu tuh. Baisi telinga, jangan awak tuju mendengarkan musik aja. Nah, mandirakan orang memandirakan ayat orang, misalnya di palatar di pinggir jalan ada dua orang memandirakan keaiban orang. Seorang katuju mendengarkan juga, nah taubat dosanya biarpun seorang kada bandir. Kenapa jadi taubat juga? Padahal seorang kada bandir. Taubat juga. Kenapa jadi kayak itu? Karena seorang katuju mendengarkan. Nya bila kita adalah katuju, bila ada misalnya bila ada orang tak gawe maksiat, ada orang menggawe maksiat, tapi di hati kita melihatkan aja, melihatkan ini dalam artian katuju juga. Cuma seorang kan menggawe mana? Nah, bila macam itu ada di hati kita, sangkut juga dosanya kita. Jadi wajib benar kita ini bila melihat kemaksiatan kada katuju dan kemaksiatan, namun kada kawan menakur sudah yang penting di hati kita ini kada katuju dulu dalam perbuatan maksiat. Jangan sampai katuju. Jadi bila kita melihat ada orang bermaksiat, namun kada kawan menakur, paling kada benar di hati kita ini kada katuju dalam maksiatnya. Jangan sampai di hati kita umpat katuju. Contohnya apa? Ada orang memandirakan ayat kurang, seorang empat dimandirakan, padahal seorang memandirakan kada juga. Umpat bener itu empat mendengarakan. Katuju bener mendengarakan, atau umpat itu seorang dosanya gitu. Sebabnya apa? Sebabnya katuju lah maksiatnya tadi. Nah, jadi talinga kita jangan sampai dengan di sini talinga kita pakai atau mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Bersyukur di sini talinga nih kayak apa? Ini hadir pengajian nih, mendengarkan ilmu agama, mendengarkan orang pengajian kitab, terutama ilmu tasawuf. Nah, ini belajar kayak ini membersih hati supaya kita bujur bahwa bersyukur Allah Taala, nangaran syukur bersyukur kan kayak bergerak. Nangaran bersyukur itu tadi nangaran nikmat Allah Ta'ala. Bila dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kita pakai bisa beribadah. Gitu kisahnya. Besi banyak duit, ya malah tak kumpul alhamdulillah. Kayak mensyukurnya pakai duit tadi itu bisa membantu masjid, membantu langgar, membantu pesantren. Dan semampunya kita teman, membantu fakir miskin. Nah, amalan orang sugih. Amalan orang sugih belilah orang miskin. Amalan orang sugih itu amalannya pakai duit, membantu orang, membantu pesantren, membantu masjid, membantu langgar. Itu amalan orang sugih. Amalannya orang miskin gak ada singgitan, itu amalannya apa? Amalannya sabar. Namun hendak membantu orang tua kawai itu anak miskin, gimana membantunya? Kada pakai duitnya, pakai tenaga. Makanya biar guru-guru kita itu amalan yang afdol itu setelah amalan yang wajib itu adalah amalan yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, amunnya kita jadi pedagang imbah yang wajib, maka amalan kita adalah kayak apa menjadi pedagang yang bujur-bujur, pedagang yang sesuai dengan syariat. Pedagangnya kayak apa? Nah, itu amalan afdalnya setelah yang wajib.
wajib. Amun kita jadi pegawai negeri kayak apa? Jadi pegawai negeri nang baik itu nang kayak apa? Nah itu amalan nang utamanya. Namun ujar bupati kita nang tadi hulu, bupati Bapak Ahmad Fikri ujar sidin, seorang pegawai itu ujar sidin kan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, di tengah-tengahnya begawi, ujar sidin kan kayak itu tuh. Nah itu artinya apa? Begawi bujur-bujur gitu. Kalau jadi pegawai negeri, jadi guru kan, jadi apa kan? Jadi pegawai negeri bujur-bujur begawi sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah itu amalan yang afdal setelah amalan yang wajib. Ini bagi yang pegawai ya, ASN ini aparatur sipil negara. Nah itu amalan yang wajib. Amalan yang afdal setelah amalan yang wajib. Jadi masing-masing orang itu amalannya beda-beda, tergantung apa? Tergantung keadaan masing-masing. Nah, amalan yang wajib. Jadi nya kada sama adalah antar orang kada mau sama, nya lain-lain, misalnya lain-lain amalannya karena keadaan seseorang itu lain-lain, kada sama. Itu amalan hal, amalan yang tergantung kondisi seseorang, itu amalan yang afdal, amalan yang utama setelah amalan yang wajib. Jadi pengajar menjadi guru di sekolah kayak belajar anak sembahyang duha, boleh jadi sembahyang duha, cuma jangan sampai kita adalah kayak ulun jadi guru. Ulun jadi guru sembahyang duha itu kau aja menggawi, cuma jangan sampai waktu kita mengajar di kelas kita pakai segesan sembahyang duha, itu luput karena. Jadi amun kita wayang mengajar di kelas di sekolahan tentu akan mengajar, tentu akan mengajar, habis itu gak bisa sembahyang duha boleh aja. Tapi amunnya kita mengajar, waktunya kita mengajar, kita pakai gesan sembahyang duha, haram. Haram itu sembahyangnya sembahyang sunat, sembahyangnya ibadah, tapi jadi haram. Kenapa? Sebab karena kita ada kewajiban yaitu apa? Mengajar. Nah, ini jadi jangan sampai kita nih kada tahu kayak apa menjadi hamba, kayak apa mendapat nikmat ini apa. Kewajiban kita bersyukur, kewajiban kita mengalah bersyukur kayak apa tadi, memakai nikmat tadi kisah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berhajat dia kepada sedikit daripada harta, maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia karena menyampaikan kepada yang dipuji, seperti kemegahan seseorang di sisi raja yang menolong ia dengan dia memberi nasihat akan raja. Nah, jadi misalnya leleh aman kita adalah melihat misalnya ada tuan guru, orang alim lah, orang alim, hanya orang alim. Melihat kita mengetahui kita orang alim ini nampak jadi bina dekat benar lawan gubernur pokoknya nih, atau lawan bupati bina parah benar hubungannya nih. Nah orang padahal orang alim kenapa jadi gitu hendak jabatan ya jangan sampai pikiran kayak itu ya. Orang nang alim nya dengan ilmu sidin itu mendekati petinggi-petinggi negara, presiden kah, gubernur kah, bupati kan, itu tujuannya ke sana bergerak, tujuannya supaya kawan menuduhi pejabat tadi. Nah kayak itu tuh, makanya kayak Presiden Jokowi itu, mohon maaf itu nama nasihat presiden banyak tuh guru ulama kan, Habib Lutfi bin Yahya itu kan menasihat itu menjadi dewan penasihat presiden. Habib Lutfi bin Yahya itu Pak dekat dengan presiden, bukan jilat lawan presiden, bukan hendak jabatan lawan presiden, tapi presiden semata-mata untuk memberikan nasihat, memberikan arahan bimbingan nih kayak apa presidennya supaya sesuai dengan syariat agama Islam nih dalam menjalankan perintah, dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu juga gubernur kita Paman Birin ini dekat dengan ulama presiden supaya tujuannya supaya kada salah dalam mengatur roda pemerintahannya. Nah jadi ada misalkan orang tahu presiden dekat dengan guru siapa itu di martabat yang tahfiz Darussalam kan ingat ngaran presiden. Nah itu memang kayak itu tugas ulama. Tugas ulama itu
di antaranya adalah memberikan bimbingan arahan kepada petinggi negara supaya tujuannya apa? Supaya bahwa mengatur pemerintahan ini bujur sesuai dengan syariat Islam gitu, dan sesuai dengan agama Islam, pada bertentangan dengan agama Islam, supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Sama di bupati kita, kita minta juga Bapak Bupati kita kata dulu ya, Bapak Haji Ahmad Fikri itu sedikit dekat dengan ulama-ulama seperti almarhum Abah Guru Kapu, dekat dengan Abah Guru Syarasi, dekat dengan MUI. Nah, Masya Allah, luar biasa. Tujuannya supaya kada lepas roda pemerintahan itu daripada aturan-aturan syariat Islam. Itu tujuannya. Jadi seseorang ulama itu mendekat kepada raja, tujuannya supaya bahwa memberi nasihat. Nah, adapun ulama ya, ada juga nanti kitab-kitab tasawuf yang lain itu nama madahakan ulama yang dekat dengan pemerintahan itu ulama munafik ya. Nah, memang ada kayak itu. Cuman maksudnya nang ulama munafik di situ itu adalah ulama yang dekat dengan pemerintahan dengan niat untuk mendapatkan jabatan, untuk menjilat lawan pemerintah. Nah, kalau nang ulama ini dengan niat untuk, tetapi kalau ulama yang dengan niat memberikan dekat dengan pemerintah, tujuannya untuk memberikan nasihat, tujuannya untuk supaya memudahkan dalam memberikan bimbingan, ini kan masalah, ini bahkan dipuji oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita hendak melihat misalkan ada misalkan juga kayak tadi itu kan, kayak tuan guru jadi anggota DPR ya, itu kan masalah. Silahkan aja, bahkan baik gitu kan, dengan tujuannya kita katakan mudah-mudahan tujuan sidin baik juga dah. Dengan tujuan baik juga jangan sampai di hati kita nih jangan sampai sangka buruk lakukan. Jangan sampai sangka buruk, sangka baik aja kita lakukan. Ada tuan guru hendak jadi anggota DPR, sangka baik aja. Mungkin sidin hendak memberikan manfaat kisah umat, nah itu kan masalah. Ada melihat tuan guru atau ustaz dekat dengan petinggi negara, dekat dengan pemerintah, dekat dengan bupati, misalnya dekat dengan gubernur. Nah, sangka baik aja kita, sangka baiknya apa? Mungkin supaya kawan memberikan arahan, pandapat, bimbingan dan sebagainya kepada pemerintah. Nah, itu. Jadi jangan bersangka buruk, wajar hendak juga jabatan tuan guru aja. Nah, luput kita. Kalau ada tahu ilmunya, kita ada sampai kita memandangkan itu sangka buruk karena kita. Kamunya sangka buruk, ya kita orang mengatakan itu sangka buruk, kalau orang itu kena alamat matinya itu sulul khatimah, mati kada beriman. Bahaya benar kita mengatakan itu sangka buruk aja. Nah, matinya sulul khatimah kayak kita. Nah, kemudian kayak seorang paling baik udah tidak sangka buruk kalau itu juga. Jadi PR-nya kita nih apa? PR-nya kita nih nyatakan benar, jangan sampai nikmat yang jadi bala. Nah, bilanya kita nih dapat nikmat jangan sampai jadi bala. Namun yang kita wae ini diisi jabatan, alhamdulillah. Nah, pakai jabatan tadi ke sampai ibadah. Namun yang kita wae ini kenapa misalkan jadi orang sugih, jadilah kesugihan kita tadi tujuannya ke sampai ibadah, dipakai ke membantu orang lain, membantu pondok pesantren dan sebagainya dengan duitnya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kalian dengan harta kalian. Ya Allah Ta'ala memudahkan nih, berjuanglah kalian dengan harta kalian, wa bi anfusikum, hanya dengan jiwa kalian. Nah, ini kalau orang sugihnya lah. Orang sugih itu amalannya pakai duit. Jangan sampai orang sugih katuju membaca zikir sepanjang hari, berzikir aja, bersedekahnya boleh, jangan sampai. Jadi itu luput kita orang sugih itu lebih afdal dia bersedekah, sedekahnya lebih banyak daripada berzikirnya. Zikirnya juga cuma ada takarannya, ada banyak lah, banyak itu adalah kalau orang sugih. Kalau orang sugihnya amalannya dengan duit. Nah, kalau orang alim, ini amalannya dengan ilmu, menebarkan ilmu, mengajar lebih banyak. Kalau orang alimnya lebih
Ini takarannya lebih banyak mengajar daripada ibadah yang lain. Kan orang alim. Nah, amun orang nang kayak kita nih mah nang orang nang mohon maaf aja nang kada berilmu nang bentar aja. nang ya kada alim gitu, nah kayak kita nih kada alim, nah kayak apa amalannya? Kita kada alim amalannya duduk di pengajian. Supaya nuntut ilmu gitu, nah kada alim nih. Jadi jangan sampai nang termasuk kita ini nang sudah alim pada merasa alim pula. Merasa pintar pulang, pintarnya kada pada aneh, tapi merasa pintar. Bila orang tuh merasa pintar, ya kada mau belajar udah. Ya orang tuh ada 4 bagian lah. Kalau di kitab Manhajus Shawiq ada dikisahkan 4 tipe orang. Yang pertama ada tipe orang itu namanya alim, inya mengajar. Inya alim yang mengajar. Yang kedua ada orang yang alim tapi yang mengajar. Yang ketiga ada orang yang bodoh tapi yang akan belajar. Nah, yang keempat yang sakit benar sudah pada pintar merasa pintar pulang. Maka ngalih benar dituduhi menang kisah pintarnya. Padahal orangnya ada pintarnya. Nah, yang keempat yang sakit benar jangan sampai kita tak masuk nang nomor 4 nih, jangan sampai paling gak ada benar tuh kita nomor 3. Paling gak ada benar tuh orang yang kada pintar tapi hafal belajar. Paling benar kita itu paling minimal lah. Jangan sampai kita tak nomor 4. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya obat bagi kasih suka akan kemegahan itu bersusun-susun daripada ilmu dan amal. Jadi untuk mengobati penyakit tercela, penyakit tercelanya maksudnya tercela orang yang cinta jabatan. Kayak pengobatinya. Yang pertama Jalsidin di sini orang nangka itu diobati yang pertama dengan ilmu dulu. Ilmu artinya diberikan ilmu tasawuf, ini ilmu yang maksud di sini ini ilmu tasawuf untuk membersih hati supaya kada cinta jabatan. Yang pertama dimasuki ilmu, yang kedua amal. Adapun ilmu maka mengetahui akan segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia, dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Karena tiap-tiap yang mempunyai kemegahan senantiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Adapun ilmu Jalsidin maka mengetahui kita ini harus tahu pada pergerak nang akan binasa. Segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia artinya apa? Hal-hal atau tingkah laku atau sesuatu nang itu mendatangkan kebinasaan. Apa aja itu harus kita ketahui. Apa diantaranya ujar pengarang kitab di sini diantaranya adalah sifat dengki, seperti dengki. Dengki ini akan menghancurkan kita dengan dengki, hasad dan sebagainya, penyakit hati. Jadi harus tahu penanganan dengki itu apa, riya itu apa, sombong itu apa, takabur itu apa, ujub itu apa. Nah ini segala sesuatu, segala hal yang maulah kita binasa, rusak dirinya, dan menyakiti mereka itu akan dia, dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Karena tiap-tiap yang mempunyai kemegahan senantiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Namanya jabatan itu pada bebasan, karena ada saatnya kita di atas, ada saatnya ada di bawah, ada saatnya bisa jabatan, bisa jadi karena nawai ini bisa jabatan, suatu saat kada ada jabatan lagi. Itu harus menyadari bujur kan. Jadi kesan apa kita tuh berbangga-bangga bagi isi jabatan. Namun karena dipakai kesan beribadah. Namun hanya sekadar bersombong-sombong orang, aku jabatanku ini, pangkatku ini. Namun dia kesan sekadar menyenangkan hawa nafsu, bersedap-sedap warah, bersedap-sedap ternyata pengaruhnya maksiat tadi, menyenangkan
diri dengan kesenangan yang sifatnya duniawi, kan ada apa-apain itu. Baik jabatan itu paling lawas ya paling 10 tahun dia kurang deh. Presiden paling lawas di bawah ini 10 tahun. Nah, bila sudah masanya habis saya udah ada apa-apa lagi. Jadi jangan sampai kita nang saat ini umpamanya ada biasa jabatan, jangan sampai jabatan kita ini maulah hati kita sombong. Maulah kita maulah jabatan gara-gara jabatan kada kawak kita tunduk beribadah kepada Allah Taala. Tapi yang penting apa? Bila biasa jabatan, pakailah jabatan tadi gesan semata-mata niatnya beribadah kepada Allah. Biasa jabatan bujur-bujur begawi niat untuk melayani masyarakat dan sebagainya. Nah itu bisa jabatan ngarannya. Nah ini bisa jabatan dengan niat beribadah atau itu. Nah bujur-bujur melayani umat, melayani masyarakat. Bisa jabatan tujuannya untuk melayani umat, melayani masyarakat dan sebagainya. Niatnya ibadah itu. Kalau kita di sekolahan, kalau kami di sekolahan bujur-bujur tuh mengajar, bujur-bujur melayani murid supaya murid itu bujur-bujur mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sekadarnya aja, jangan ala kadarnya aja. Nah, jangan santai-santai aja, harus bujur-bujur tuh supaya apa? Supaya bernilai ibadah tadi di sisi Allah Taala. Dan Allah Ta'ala itu muqallibal qulub. Muqallibal qulub ini artinya membolak-balikan hati orang dan mengetahui akan bahwasanya jika adalah kemegahan sampai sujud bagi manusia, sujud baginya manusia, niscaya tiada berkekalan ia akan karena ia akan mati. Nah, ini ngaran jabatan kada balawasan. Nah, jabatan paling lawas 10 tahun. Habisnya apa ada baik. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Nambah hari anak buah waktu seorang bisa jabatan patuh dengan seorang. Jika sudah seorang pada jabatan lagi bisa ada patuh lagi nya. Bisa ada taat lagi lah seorang. Yang ada jabatan lagi seorang kan. Apa ada? Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Sujudnya artinya nambah hari anak buah taat. Nah seorang waktu jabatan masih berjabatan, seorang ada jabatan lagi bisa ada taat lagi nya. Nah, maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Dan adapun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Seperti barang yang diceritakan bahwasanya seseorang raja menziarahi ia akan seseorang yang sangat zuhud, maka tatkala mengetahui orang yang zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidangkan makanan, maka memakan ia dengan bersengatan loba rakus dan membesarkan ia akan suapannya supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Maka tatkala melihat akan yang demikian oleh raja, maka berpaling ia. Maka berkata orang yang zahid itu, alhamdulillahilladzi sarafaka anni, artinya segala puji bagi Allah yang memalingkan akan dikau daripada aku. Allahu a'lam. Jadi kisahnya ini ada orang didatangi raja. Orang ini terkenal zuhud, apik. Maksudnya tuh kada mengambil sesuatu di luar dari kadar hajat hidupnya tadi. Nah orang ini terkenal zuhud. Lalu zuhudnya orang ini sampai ke telinga raja kisahnya nih. Lalu raja ini hendak mendatangi orang yang zuhud tadi. Lalu raja datang ke situ, dihidangkan makanan kisahnya. Dihidangkan makanan. Nah orang yang zuhud ini kada hendak menampaikan dirinya bahwa inya zuhud. Nah, nya bersembunyi orang zuhud ini kada mau menampaikan dirinya zuhud, nya hendak dianggap orang biasa saja, padahal di dalam jiwanya, di dalam hatinya zuhud. Ini perilaku yang mulia adalah zuhud. Lalu inya ketika makan berhadapan dengan raja, inya makan dengan gencang yang luar biasa supaya si raja ini menganggap orang ini kada zuhud sekalinya. Supaya anggapan raja kayak itu padahal orangnya zuhud luar biasa.
Zuhud ini artinya orang nang hidup itu orang nang hanya mengambil dunia, mengambil nikmat, mengambil harta itu hanya sekedar untuk keperluan hidup kesadinya. Jadi kada mau nang hidup kita kada mau cara zuhud. Lalu dihidangkan makanan, lalu orang nang zuhud ini berpura-pura kada zuhud, intinya kayak itu supaya raja tadi menganggap bahwa ini kada zuhud. Nah, ketika maka tatkala melihat akan yang demikian oleh raja, maka berpaling raja tadi. Maka raja tadi akan dapat tujuh bulik, kita berpaling. Lalu bulik si raja tadi. Maka setelah raja tadi berpaling, maka si orang yang zuhud ini tadi wali Allah Ta'ala inilah baru berucap alhamdulillahilladzi sarafaka anni, artinya segala puji bagi Allah yang memalingkan akan engkau daripada aku.